Selamat pagi pemirsa, polemik laut yang dipagari di Tangerang, Banten perlahan mulai terkuak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyebut kawasan laut yang dipagari sepanjang 30,16 km itu ternyata memiliki sertifikat yang terdiri dari ratusan sertifikat hak guna bangunan atau HGB hingga hak milik atau SHM yang dimiliki perusahaan pengembang dan perorangan. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan di dalamnya bukan dikuasai oleh perorangan. Karenanya penerbitan sertifikat HGB dan SHM di kawasan laut tersebut masuk kategori tindakan melawan konstitusi sehingga harus diusut tuntas. Inilah editorial Media Indonesia Selasa 28 Januari 2025 dengan tema Jerat Segera Otak Sertifikat Laut. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021-583-99-100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Iqbal. Nggak liburan ke pantai, Pak? Mau lihat pagar laut mungkin? Saya mau pingin lihat pagar laut itu. Katanya sudah dibongkar 15 kilo. Karena masih ada sisa. Tidak cukup tapi dengan pembongkaran? Ya itu nggak cukup. Itu mah kalau bongkar mah gampang. Masyarakat, yang susah apanya? Masyarakat yang pingin lihat mana dalangnya, mana tanggung jawab dalangnya. Emang enak aja hanya dibongkar selesai. Jangan dong. Otaknya ya? Otaknya. Dan memang kalau kalau para ahli kan sudah memperkirakan ini kan dugaan keras kan ini ada pidananya. Pasti ada pidananya lah. Masa tiba-tiba sertifikat keluar diterbitkan untuk laut. Laut itu kan bukan daratan. Dan jangan lupa Badan Pertanahan Nasional itu adalah untuk tanah. Dan itu bukan Badan Perlautan Nasional. Bagaimana Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat dan hak guna bangunan di laut? Gimana akal sehatnya? Logika di sini saja nggak masuk ya logikanya. Ya, berarti kan ini kan tindakan-tindakan ini kan tindakan melawan hukum. Ya kan sederhana sebetulnya persoalan ini. Iya. Sangat terang benderang. Oke, penyelidikan masih berlangsung. Katanya sanksi administratif ini juga sudah diberikan, Bang Elman. Denda bagi pihak-pihak yang dituding membangun pagar itu tidak cukup ya? Jauh dari kata cukup. Ya gini lah, tindakan seperti ini kan diduga keras, ini kan tidak pidana ini kan. Masa sanksi administrasi? Ini kan ringan sekali. Ini kan seperti tindak pidana ringan kan. Kayak kita melakukan pelanggaran di jalan, buang sampah sembarangan, itu kan terpiring kan, buang sampah, itu bisa. Kalau ini kan bukan pidana ringan ini kan, Lah malah saya baca itu hanya didenda berapa tuh, 18 juta per kilometer. Berarti kan dari 30 kilometer, 30,16 kilometer, berarti kan dendanya paling sekitar 540 juta. Coba. Untuk laut. Untuk laut. Sederhana itu loh. Hektar-hektar ya. Terbayang nggak luasan dari yang disertifikatkan ini? Luasan yang dipagari, yang mereka pagarin ini. Itu kan clear, itu kelihatan ada aspek keuntungan, potensi keuntungan yang akan dinikmati dalangnya ini. Pelaku utamanya ini kan gitu kan. Tapi dia didenda hanya 18 juta. Bahkan kalau kita lihat itu kan pagar itu malah yang dimerobohkan itu kan instansi pemerintah. Kan itu kan biaya besar juga ini. Ya. Lalu di mana tanggung jawab dalangnya ini? Dalangnya sekarang nonton, rasain gitu kan. Kan begitu kan? Karena kesannya kan begitu kan. Oke. Jadi menurut saya sih pemerintah tidak cukup hanya membongkar, tidak cukup hanya untuk menyatakan ini harus dibatalkan. Cari dalangnya, dan pasti ada dalangnya. Dan dalang daripada yang memagar ini bagian daripada dalang yang sesungguhnya. Jadi jangan menganggap pagar laut itu pelakunya hanya orang iseng. Ini pasti pelakunya orang serius. Ya. Akan mendapat untung sebesar-besarnya. Jadi dalangnya ini harus dicari. Ya. Apakah sulit? Tidak sulit, mudah.
rakyat pun udah tahu siapa dalangnya. Lagi nonton mungkin sekarang. Lagi nonton nih. Nggak mungkin lagi. Dalangnya juga sekarang lagi nonton nih. Nggak mungkin lagi iseng sampai 14 tahun ya Bang ya. Karena terbit sejak tahun 2011. Perdanya itu yang menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu yang selalu kita kawal melalui media. Dan inilah editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Jerat segera otak sertifikat laut. Jerat segera otak sertifikat laut. Polemik laut yang dipagari akhirnya pelan-pelan terkuak. Sayangnya, penguakan polemik itu teramat lambat. Butuh waktu berhari-hari bagi pemegang otoritas untuk akhirnya mengumumkan bahwa laut di utara Tangerang itu ada yang punya. Pengakuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bahkan makin bikin kita geleng-geleng kepala. Kawasan laut yang dipagari sepanjang 30,16 km itu ternyata punya sertifikat, mulai dari hak guna bangunan atau HGB hingga hak milik atau SHM. Tak main-main, negara melalui kementerian itu sepanjang 2022-2023 menerbitkan sertifikat HGB untuk 263 bidang dan SHM 17 bidang. Sertifikat HGB didominasi oleh perusahaan pengembang, sementara itu SHM dimiliki perorangan. Tingkah itu jelas melawan akal sehat. Bagaimana bisa sertifikat HGB dan SHM yang diterbitkan untuk pemanfaatan dan kepemilikan area tanah bisa hadir untuk kawasan laut? Apalagi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jelas sekali di Blade itu, negara menguasai penuh bumi, air, dan kekayaan di dalamnya, bukan dikuasai oleh perorangan, apalagi segelintir orang. Karena itu, jelas sekali penerbitan sertifikat HGB dan SHM di kawasan perairan itu adalah praktik melawan konstitusi. Sayangnya, kasus yang terang benderang melawan hukum itu lambat dalam pengungkapannya. Sejauh ini, pemegang otoritas hanya memberi sanksi denda bagi pihak-pihak yang dituding membangun pagar itu. Denda itu tak lebih dari sebuah sanksi administrasi selevel tindak pidana ringan seperti membuang sampah sembarangan. Belum terlihat adanya kemauan penegak hukum untuk membawa kasus itu ke ranah hukum. Padahal, bukti permulaan sudah cukup kuat jika kasus laut dipagari terus dibiarkan mengambang. Bisa hilang kewibawaan negara di mata rakyat. Rakyat akan berbondong-bondong mendatangi kantor BPN untuk mengajukan SHM atau minimal HGB untuk laut yang diakuinya adalah miliknya. Jika begitu, paripurnalah keanehan negara ini. Karena itu, masyarakat harus mengawasi ketat kasus itu agar tak masuk angin di tengah jalan. Apalagi kasus itu menyeret nama-nama besar konglomerat, juga pejabat dari level desa hingga di tingkat kementerian. Periksa semua pejabat yang terkait dengan penerbitan sertifikat HGB dan SHM itu, mulai dari pemerintahan wilayah setempat, yakni kelurahan, hingga pejabat Pemprov, pejabat di kantor pertanahan. Periksa semua siapa yang menaikkan sertifikat itu, setinggi apapun jabatan mereka. Kalau mereka sampai lolos dari jerat hukum, siap-siap saja kawasan udara kita ada yang pegang HGB dan SHM-nya. Jadi, kita perlu bayar biaya sewa jika menghirup udara di kawasan itu. Ada-ada saja. Jerat segera otak sertifikat laut, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Bang Elman, ini artinya ada HGB, ada HGM, ada perorangan, HGB atas nama korporasi. Tapi ini nama-nama besar loh, konglomerasi ya istilahnya ya. Nah, apa yang harus ditunjukkan pemerintah bahwa berani untuk mengusut sampai ke dalam atau otaknya ini? Ya sebetulnya kan pemerintah tidak harus berani dan tidak berani. Tapi ini kan kewajiban negara kan. Ini soal kewajiban negara. Jadi bukan soal berani dan tidak berani. Kewajiban negara untuk
melindungi semua yang menjadi milik negara. Kan Undang Dasar kan sudah menyatakan itu kan. Bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya dilindungi negara dan dipersembahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kan gitu kan. Bukan untuk kemakmuran seseorang atau kemakmuran seorang pengusaha kan gitu kan. Nah, sebetulnya di sini keberadaan negara itu, negara harus hadir. Jadi bukan soal berani tidak berani, bukan soal hebat ini, bukan soal hebat. Soalnya terkesan pada lempar handuk gitu loh Bang. Maksudnya, nah, itu yang terjadi kan kita tidak berani berarti. Nah, ini yang di mata masyarakat merasa aneh. Karena semua instansi pemerintah lempar handuk lah, ya, lempar tanggung jawab. Oh enggak, kita bukan kita gitu. Persoalannya bagaimana mungkin laut dipagari di siang bolong. Maksud saya kalau siang bolong kan di depan mata terang benderang di depan mata aparat penegak hukum. Termasuk juga aparat sipil, misalnya kan ya kepala desa, ya bupati, ya camat dan sebagainya. Kan itu kan terang benderang itu. Artinya itu kan istilahnya main siang semua ini kan gitu kan. Mungkin kan, goib mungkin Bang. Kenapa? Terkesan goib jadinya ya. Kan, belasan tahun. Ya kan ini kan nggak mungkin tengah malam dibangun ini kan. Pasti siang hari. Jadi kasat mata melihat. Tetapi kok aneh kok dibiarkan. Dan ini kan baru disentuh ketika sudah viral kan. Kan gitu kan. Betul, karena beruntunglah kita misalnya ada Said Didu kan. Ya. Said Didu kan keras dia kan, berjuang. Kan gitu kan. Tapi orang menuduh Said Didu tuh ada urang di balik batu. Ya enggak lah gitu kan. Ini soal kesadaran aja kan gitu. Nah, ketika keadaan seperti ini, mestinya kan pemerintah jangan lamban. Pertama, logikanya mengatakan pasti ada dalangnya. Pasti ada otaknya. Pasti ada pemodalnya. Pasti ada pemiliknya. Pasti ada yang punya kepentingan. Pasti ada yang diuntungkan. Kan mudah kan? Iya. Masa tiba-tiba laut dipagari, laut disertifikatkan, kasih sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik. Masa itu dianggap biasa-biasa gitu kan? Dan mudah kan? Iya. Tinggal sekarang kalau soal sertifikatnya ini kan tinggal diusut. Mulai dari kepala desa, ini kan menyangkut letter C-nya kan. Status tanah itu kan, tanya aja kepada desanya. Letter C-nya, ambil. Kan itu kan. Camatnya. Kan gitu kan. Ya bupatinya. Semua instansinya lah, instansi pemerintah kan. Sampai kepada Badan Pertanahan Nasional. Yang mengeluarkan, yang menerbitkan izin daripada apa ini kan. Tidak bisa berpura-pura tidak tahu ya. Nggak bisa berpura-pura semua tahu, Iqbal. tercatat secara administratif. Ya kan aneh. Badan Pertanahan Nasional. Artinya kan tanah loh. Bukan Badan Perlautan Nasional. Itu aja udah salah kan. Berarti kan melawan hukum kan. Betul. Berarti kan ada tindak pidananya ini kan gitu kan. Betul. Dan oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena itulah pertanyaannya. Karena kan sebelum dikeluarkan SHGB atau SHM kan tentu ada pengukuran, ada ditandatangani oleh pihak berwenang. Jadi di mana apa itu goib semua. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami undang Anda untuk berpartisipasi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia, masih membahas terkait dengan polemik pagar laut. Sekarang kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Ada Ibu Ipung dari Denpasar, Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Iqbal, pagi Bang Elman, luar biasa Metro, semangat terus ya. Hal ini tidak hanya terjadi di Tangerang Bang Iqbal sama Bang Elman ya. Saya anak pulau, saya anak nelayan. Hanya Tuhan saya bisa menjadi seorang advokat. Pulau saya namanya Pulau Serangan, sangat indah sekali. Kalau masih di Tangerang hanya pakai pagar bambu, di pulau saya sudah jadi pagar beton. Bukan hanya lautnya aja, tapi semua warga di sana pun juga sudah ditata pinggir dari pinggir pulau itu. Bahkan yang lebih parah lagi adalah pantai Pulau Serangan sudah menjadi nama menjadi pantai kura-kura Bali. Bahkan Pulau Serangan sudah menjadi pulau kura-kura Bali. Bahkan jalan yang bernamanya Jalan Pulau Serangan menjadi jalan kura-kura Bali. Ini sebenarnya efek dari Undang-Undang Omnibus Law Bang Undang-Undang 11 tahun 2020, turunannya Undang-Undang PP nomor 21 tahun 2021, munculnya KKPRL mulai tahun 2023, dan munculnya lagi PP nomor 23 tahun 2023 tentang kawasan ekonomi khusus. Sekarang apa yang terjadi di Pulau Serangan? Bukan hanya publik tidak boleh masuk, tapi nelayan yang orang lokal itu termasuk saya udah nggak boleh lagi ke laut. Dan hilangnya biota laut, hilangnya ekosistem laut, di mana dulu pantainya kita yang sangat indah, Pulau Penyu yang biasanya betul ke atas kan udah nggak ada. Bukan hanya itu, nelayan yang sekarang mau masuk ke pulau atau masuk ke pantai itu, kalau itu mereka harus keluar dari Pulau Serangan baru bisa masuk ke sana. Jadi dia harus keluar dulu mencari parkir di daerahnya orang baru bisa masuk ke laut itu. Nah ini kalau saya katakan bukan hanya pemerintah harus turun tangan, kalau bisa pemerintah keras dan tegas, BPN harus diperiksa dari awal. Ini sejak tahun 1998 mulai direklamasi Bang, tapi sekarang itu menjadi zona eksklusif. Rakyat nggak boleh apa-apa, warga lokal nggak boleh masuk. Nah, bukan cuma itu. Sekarang orang yang berjualan di pinggir pantai, di sebelah baratnya itu juga akan ditata. Makasih Bang Iqbal, makasih Bang Elman, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ipung. Agak shock mendengar, tapi kita mendengarkan langsung testimoni atau kesaksian dari warga yang ternyata juga menjadi korban dari sertifikat laut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Bang Elman. Jadi soal pagar laut ini bagaimana menunjukkan bahwa pengusutannya tidak masuk angin, karena ini soal wibawa negara loh, Bang Elman. Ya sebenarnya kan sekarang masyarakat tinggal menunggu siapa yang akan dikorbankan gitu kan, kan gitu kan. Artinya korban yang sesungguhnya, artinya siapa dalang yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya hanya katakanlah pagar dibongkar, lalu diberi sanksi administratif, ya rakyat akan marah, rakyat tertawa terbahak-bahak. Begini tuh negara kan gitu kan. Sekarang di mata masyarakat, pemerintah negara harus mencari segera menetapkan dalangnya siapa, dan harus ada dalangnya ini. Gak mungkin kalau nanti nggak ada dalangnya, ya rakyat akan tertawa. Inikah namanya negara? Dan kalau dalangnya nanti nggak ada, satu saat bisa juga nanti langit ini juga akan dikapling. Anda bisa bayangkan nanti kalau langit udara ini dikapling, kita pun nggak bisa bernapas lagi nanti di sini. Itu kan kiasannya begitu. Jadi oleh karena itu pemerintah jangan sampai menunggu ditertawain oleh masyarakat. Jangan jadi bahan tertawaan rakyat. Rakyat tidak bodoh. Rakyat sudah tahu siapa dalangnya nih. Hanya rakyat tidak punya kewenangan untuk mengumumkan. Nah, yang punya kewenangan kan negara. Umumkan dong. Tindak dong. Pidanakan dong gitu. Jangan hanya dibiarkan sebatas begini aja. Jadi ini hanya omon-omon aja semua ini. Semua buat pernyataan akan segera ini. Semua yang kita bahas dari awal sampai akhir ini hanya omon-omon. Rakyat tidak mau lagi omon-omon. Rakyat tinggal menunggu siapa dalangnya. Rakyat ingin melihat dalangnya ini diajukan ke pengadilan. Dalangnya ini nanti dipenjarakan. Jadi dalang juga pasti ada ini kan.
Ada dalang, dalangnya dalang siapa? Nggak mungkin nggak ada dalangnya dalang kan gitu kan. Jadi siapa-siapa yang berkolusi di dalam pemagaran laut ini, di dalam mensertifikatkan laut ini harus bawa ke pengadilan. Tanpa terkecuali sampai yang paling atas ya. Saya sudah bilang, tidak hanya dalangnya, dalangnya dalang. Karena bukan hanya di Tangerang, tadi kita dengar langsung. Semuanya Di ya daerah di lain. Tangerang, Bekasi, ya di Jawa Bali Timur, tadi ada? ya di Bali dan di mana itu hentikan. Ini momentum berarti Bang Elman? Ya ini momentum hentikan pemagaran laut sembarang gitu kan. Laut itu bukan milik perorangan. Laut itu bukan milik seorang pengusaha, dua pengusaha, tiga pengusaha. Laut itu milik rakyat, milik bangsa, milik negara. Gitu. Jadi udahlah, jangan sampai pemerintah ini nanti ditertawai oleh rakyat loh. Gitu aja. Giliran rakyat menebang pohon di hutan, waduh, langsung pidanakan. Oh ini melawan hukum, tindak. Begitu ada yang memagar laut, ketakutan semuanya. Ini ketakutan ini. Ini mohon maaf, ini ketakutan semua ini. Akhirnya mereka ngomong terukur nih. Takut, karena dalangnya ini dahsyat ini, apalagi dalangnya dalang kan gitu kan. Itu jelas terlihat ya Bang Elman dari geser-geser mereka. Tapi kita nantikan, artinya ini kan lagi-lagi soal wibawa negara. Kewibawaan negara harus ditunjukkan dengan keberanian dalam mencari dalang. Jangan kalau wibawa negara nggak ada lagi, suatu saat nanti langit itu akan dikapling. Jadi ada Badan Perlangitan Nasional. Ada Badan Perlangitan. Bang Elman terima kasih. Kita kawal terus hal ini, jangan sampai nanti hanya masuk angin istilahnya, harus benar-benar sampai selesai. Pemirsa, keberadaan ratusan sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik atau SHM atas area perairan yang dipagari di Kabupaten Tangerang, Banten merupakan praktek pelanggaran terhadap konstitusi yang harus diusut tuntas. Aparat penegak hukum sudah semestinya segera turun tangan mengusut kasus ini sehingga semua pihak yang terlibat bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.